Ya, oke, selamat malam semua. Apa kabarnya? Balik lagi di Stop Goes Future. Udah lama sekali ya SGI tidak bikin video. So, hari ini ada kesempatan buat bikin video. Jadinya kita maksimalin. Kenapa begitu? Karena kita lihat ya, saat ini ya kita tahu beberapa 4 bulan terakhir kita sedang mengalami ini ya, wabah yang cukup menakutkan bagi semua orang ya, COVID-19 ya. Ya kita tuh prihatin ya, banyak korban di semua negara, nggak termasuk di negara kita, dan itu sangat-sangat berdampak sama ekonomi kita. Nah, saat ini SGE akan mencoba melihat dari sudut pandang teknikal bagaimana sih kira-kira prospek ISG setelah COVID, atau bahkan nih saat ini nih kita lihat kemarin sempat di bulan Maret dia di lowernya ya 3.800. Teman-teman bisa lihat di mana, di apa namanya, di chart di box yang ini. Nah, kita akan bahas ini, dan untuk itu seperti biasa akan ada saham-saham menarik ya, salah satunya yang bisa dikoleksi teman-teman, bisa jadi bahan pertimbangan buat siapa tahu bisa dapat maksimal ya. Dan sekali lagi ingat, trade at your own risk, ini cuma sebagai riset di SGI ini ya, jadi bukan rekomendasi ya. Ya, keputusan beli ada di tangan teman-teman semua. So, kita mulai aja. RTI. Oke, kita mulai dari RTI ya, teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat hari ini dia cukup menarik ya, masih di teritori positif. Nah, teman-teman, kita lihat 3 bulan. Kita melihat dari 3 bulan ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia bottomnya di sini ya kemarin ya, cukup dalam ya, ISG. Dan saya rasa retail pada panik, dan ya mau gimana lagi ya, emang kondisinya seperti itu. Nah, di saat itulah psikologi kita penting ya, kita jaga. Justru jika di sini kita bisa ngambil saham-saham menarik ya sebetulnya ya. Dan kalau teman-teman lihat dari bawah sini, dia masih naik loh. Ini dia trennya ke atas teman-teman, bukan malah turun ya. Nah, ini justru jadi catatan menarik kita, dan ini adalah bulan Mei. Yang kita tahu bulan Mei itu adalah sell May and go away. Nah, apakah mungkin akan terjadi aksi TP? Ya, kita lihat lagi, teman-teman. Untuk itu, sembari kita lihat daily-nya. Oke, hari ini asing keluar seperti biasa ya, teman-teman, 400 miliar. Nah, ini cukup menarik ya. Ya, asing tahu sendiri ya, sering keluar ya. Nah, ini selama dia tidak di atas 600 miliar, biasanya ISG kita terjaga. Ya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini asing keluar. Dan kondisi market sekarang sedang naik. Gimana kalau asing udah pada masuk? Bisa bayangin ya powernya seberapa ya. Nah, untuk itu kita akan mulai masuk teknikalnya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan satu ini apa star rotation ya. Nah, star rotation saya berlangganan bot. Ya, ini bukan promosi, saya pakai karena memang tools ini memang menjadi ini ya penting bagi saya, karena cukup enak kita bisa melihat seberapa sih market ini bergerak ya dari star rotation. Nah, ini saya pakai di Alquan Bot. Kalau misalnya mau coba silakan ke Telegramnya, ada @Alquan Bot, bisa langganan. Saya bukan promosi di sini karena bukan bot saya juga. Nah, jadi saya pakai ini karena saya rasa ini penting ya untuk teman-teman retail
maupun yang baru belajar saham pakai ini ya. Nah, ini star rotation saya jelasin. Star rotation ini adalah ya ini composite. Jadi terbagi dalam 4 kuadran teman-teman. Ada fear, ada panic, ada hope, ada greed. Nah, jadi sistem rotasinya itu seperti ini ya, ikutin searah ini ya, ke sini, baru ke sini. Nah, di situ ada garis pembatas nih teman-teman, ada yang ini ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, gambar saya jelek ya, maaf. Nah, ini ya. Nah, ada garis-garis inilah teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kecenderungan ketika saham sudah menuju ke panic, dia akan menuju hope. Hope berarti ini ada masa akumulasi di sini ya. Nah, untuk itu kita harus lihat juga masa akumulasinya gimana nih teman-teman. Nah, ini kan ada terbagi dua nih. Kalau yang di panic ada kiri, ada kanan. Nah, selama dia masuk di yang kanan, nah itu biasa udah mulai kita masukin entry tuh, mulai entry tuh saham-saham. Nah, begitu sebaiknya kalau di kiri kita mending wait and see untuk di panic ya. Kalau di hope nih cenderung dia akan rally ya. Dia akan rally. Kalau misalnya teman-teman tahu Wyckoff yang pernah kita belajar, ya ini biasa di fase-fase B dan C. Nah, grade nih udah puncak biasanya ya. Dia puncak dan puncaknya biasanya dia atas langsung ke kiri, dia akan ke fear. Nah, fear ini paling rawan teman-teman. Biasanya tuh udah pada cuci barang ya. Nah, contoh saat ini kita lihat star rotation composite terhadap sektor. Ada 9 sektor ya. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini ada beberapa sektor yang menarik ya, yang sudah mulai masuk ke kuadran panic yang entry dan salah satunya finansial, finance dan properti. Properti udah mulai masuk nih teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman buat penonton setia SGI ya carilah saham-saham ini ya, finansial sama properti. Ya, kenapa? Ya memang biasanya kalau sudah ekonomi pulih, finance tuh biasanya paling duluan sih. Nah, ini apakah ini gejala yang dibaca dari star rotation kita nggak tahu. Yang jelas teman-teman riset lagi ya, riset lagi dan ini berdasarkan apa yang saya analisa aja dan kalau dilihat sektor yang menarik saat ini yang perlu jadi watchlist teman-teman yaitu properti dan finance ya. Nah, finance pun ada beberapa nanti. Nah, kita akan mengupas satu-satu di sektor finance ya. Nah, hari ini ada satu saham yang akan saya bahas dan itu menarik sekali. Nah, untuk Miss Industry dia sudah masuk ya, sudah lama masuk dan dia akan berkutat di sini. Kita nggak tahu apakah dia akan rally juga ke sini. Nah, siapa tahu ya dia rally ke sini, biasanya dia rally ke sini dia akan naik nih. Bisa juga dia akan tembus ini langsung ke grid. Nah, makanya kita perlu lihat juga. Pertanyaannya bisa nggak sih balik lagi ke sini? Ya bisa aja. Namanya juga star rotation ya. Jadi bintang ini mengikutin ya. Nah, kalau dilihat prospek yang cukup menarik ya consumer ya. Consumer ini masih stable ya di sini. Nah, di sini masih area belinya nih sebetulnya. Nah, teman-teman mulailah koleksi ya consumer. Mungkin ada Unilever, bisa lihat-lihat. Nah, terus agri industri ya, ya tahulah sendiri ya, mungkin masuk BPPT, ALI, mungkin masuk di ini ya, agri ya. Ya saya kurang hafal ini, jadi saya akan belajar lagi, baca lagi. Banyak soalnya teman-teman ya, kalau dilihat. Dan kalau dilihat, dia kemarin hampir masuk fear nih, terus dia berbelok lagi. Nah, kita lihat apakah dia akan menuju ke grade. Nah, berarti ini biasa ada akumulasi di sini nih. Nah, teman-teman bisa cek sendiri saham-sahamnya. Justru yang jadi catatan mining ya. Mining dia mulai berbelok ke panic ya. Pertama saya lihat mungkin dia ini, saya pikir dia akan ke sini ya. Ternyata dia langsung belok ke sini. Ya sebetulnya good news sih bagi yang holder mining ya. Kalau saya lihat tuh PTBA sudah menarik, ITMG Inco tuh sudah di sini dia ya. Nah, sudah di grade di sini. So, inilah dia yang oleh teman-teman ini ya kita diskusi lah ya, komen lah ya kalau mau nanya-nanya di kolom komentar, komen aja nanti dijawab. Oke. So kita akan bahas composite ya teman-teman. Nah ini juga salah satu botnya ya yang saya pakai dan
Ini saya pakai volume price analysis dan karena memang saya mazhabnya VPA dan juga Doncian serta ini ya, Wyckoff. Jadi saya pakai ini dan teman-teman lihat, eee, indeks kita menarik ya. Dia sudah memasuki di sini teman-teman ya, di sini nih. Area mid Doncian ya, seperti yang saya ketahui ya, kalau udah di mid Doncian dia berusaha nembus, berarti next targetnya adalah upper Doncian dong. Nah, kalau dari VSA sendiri teman-teman, ya ini sudah sebenarnya no demand ya di sini ya, belum ada demand yang pasti ya. Nah, ini masih datar-datar aja di sini volumenya. Nah, kalau saya sih lihatnya kalau indeks tuh bagus ketika dia, VSA-nya tuh di atas MA20 dan dia sedang akumulasi nih di banda detektornya. Tapi secara keseluruhan indeks kita cakep sekali teman-teman ya. Indeks kita bagus nih teman-teman, nggak ada yang masalah ya dari indeks kita saat ini dan dia sudah apa, sudah akumulasi. So, kita inilah berharap indeks kita bagus ya. Target saya sih sebetulnya dia 5.000 ya. Di SGI mungkin prediksi bisa ke 5.000 dan ada beberapa gap yang harus ditutup, mungkin dia akan mengincar itu, kita nggak tahu. Yang penting, kita punya target. Selama dia tidak ngebobol ini, 4441 dan ketika dia besok tembus di sini nih, higher high-nya di sini, nah dia akan naik. Jadi, ini udah masuk zona sideways sebetulnya ya, di SGI ini, di indeks kita ya. Nah ini teman-teman siap-siap, gimana sih kiat-kiatnya biar kita bisa bottom fishing? Ya teman-teman bisa inilah lihat-lihat dan pakainya kalau cara masuk pakai bottom fishing ya. Kita kan kebetulan di ISG punya sistem 7% ya ARB. Ini sangat membantu sekali teman-teman ya. Bayangin ketika tidak ada apa, ini maka ini ya, eee, apa, ini kita berantakan ya, bisa saja indeks kita terjun dalam. So, buat teman-teman, hati-hati, buat ini biar jaga-jaga, kalau bisa sih 7% kita ambil. Itu sih strategi bottom fishing saya ya. Setiap ada saham yang bagus 7% saya masuk. Nah, ini penting juga di supply dan demand ya, supply dan demand. So, nanti kita belajar ke depan. Saya udah lama nggak bikin video jadi agak kaget. So, oke lanjut ya. Itu komposit kita, so jangan khawatir ya buat teman-teman jangan panik. Tetap selama dia tidak nge-break 4441 ini, nah kita bisa inilah masih bisa akumulasi ya. Tapi kalau dia udah terjun sini, nah itu kita siap-siap sell lah ya, sell on strength. Sell on strength dan kemungkinan dia bakal bentuk double bottom sih. Tapi apapun itu, saya tidak melihat keanehan di ISG kita. So, tetap pada plan-nya aja masing-masing trading plan. Makanya trading plan penting ya. Kalau trading saham tanpa trading plan, wah itu cari mati namanya ya. Saya sekarang udah jarang. Saya kemarin tuh masuk GIA itu sempet hampir lupa bikin trading plan-nya. Tapi ya balik ya kebetulan ya. Ya dikasih rezeki balik lagi dan profit ternyata lebih luar biasa ya. Saya hampir mau cut loss itu Garuda kemarin karena trading plan-nya kacau banget. Cuman saya lihat, oh dia pasti bisa inilah siapa tahu kurang dikit bisa cut loss. Nah itulah nggak adanya trading plan bikin kacau plan saya juga sih sebetulnya. Makanya hati-hati ya teman-teman. Jadi bahan pelajaran aja. Oke. Dan oke, selanjutnya The Stars. Nah, untuk itu saya akan membahas satu saham nih teman-teman di sektor finansial ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena saham ini dia termasuk LQ45 dan kenaikannya sudah 60% dari bottom-nya dan juga saham ini
termasuk finance ya, dan lagi growth, dan laporan keuangannya bagus banget sih menurut saya. Nah, itu bisa jadi contoh yaitu BTPS. Nah, banyak yang bilang, "Waduh, BTPS saham gorengan syariah." Wah, teman-teman harus pahami dulu ya, BTPS. BTPS itu menarik karena kenapa saya bilang menarik, kita lihat BTPS. Nah, BTPS. Nah, ini ya BTPS. BTPS nih, anak dari BTPN, dan BTPN dipegang oleh Sumitomo ya. Sumitomo, dan kalau dilihat memang menarik ya, Jepang ya, Jepang tuh selalu menarik kalau di sektor finansial, dan BTPS ini termasuk saham yang menarik karena dia memiliki nih, teman-teman bisa lihat ya, EPS-nya 200, PER-nya cukup tinggi 11, dan market cap-nya 18T, kemarin bagi dividen. Nah, ini keren ya. Kemarin yang holder BTPS dividen bisa dapat profit lagi nih. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena di tengah Covid ini labanya konsisten ya, naik ya. Walaupun tidak ini ya 20%, cuman bagi saya sih menarik karena berarti mereka sangat kuat ya untuk menjaring nasabah-nasabah kreditnya. Kenapa seperti itu? Ya kita bisa lihat dengan NPM-nya di tengah Covid tuh 1,4%, sangat kecil ya di semua bank ya. Saya rasa BCA aja masih 3% ya, setahu saya ya. Nanti koreksi aja teman-teman di komen. Nah, seperti itu, dan kenapa saya bilang BTPS menarik, secara fundamental bagus, secara teknikal kita lihat nanti habis itu. Dan ini kita lihat finansialnya dulu deh, finansialnya. Nah, lihat laporan keuangannya ya, bagus banget nih teman-teman ya. Dia, eee, yang bisa baca laporan keuangan silahkan. Dia ada kenaikan nih teman-teman, dia ada kenaikan, dan menarik sih bagi saya ya, bagi saya menarik, dan dia baru ganti direktur. Nah, ini kita perlu jadi catatan juga nih ya sebetulnya ya, beda sekali, biasanya ganti direktur tuh ganti beda cara dia menyelesaikan sesuatu. Di direktur yang lama dia bagus, bisa mempertahankan EPS, bisa menaikkan semuanya, dan, eee, itunya juga bagus, eee, labanya. Nah, ini kita akan lihat apakah di yang baru ini dia bisa bisa berkembang kayak gitu. Kita lihat labanya 209 ya. Wes, gila, keren. Keren banget. Dan kita lihat, nah ini, dia hari ini stable di 2.400. Nah, kita lihat teknikalnya kenapa ini, kenapa. Tapi kita lihat stars-nya dulu ya, stars BTPS. Nah, ini saya bilang teman-teman, star BTPS dia sudah masuk di sini, artinya sini harusnya sudah bisa entry teman-teman ya, di sini. Pertanyaannya, target BTPS bisa berapa? Ini kalau dia bisa ke sini panjang sekali teman-teman. Ingat waktu sebelum Covid dia bisa menyentuh 5.000. Nah, teman-teman bayangin aja, ketika ekonomi pulih bisa nggak sampai situ? Nah, teman-teman bisa analisa lagi. Cuman yang jelas dia sedang lagi akum-akumnya. Nah, gampang sih kalau mau main BTPS ya. BTPS tuh karena dia LQ45, jadi kita nggak bisa ini ya, hirauin, kita tidak bisa menganggap remeh asing. Jadi ketika asing mulai masif masuk, asing masuk, kalau saya sih patokannya di atas 5M ya, 5 sampai 10M. Nah, biasanya saya mulai masuk tuh, mulai masuk lagi. Tapi kalau dia asing keluar, nah itu saya mending wait and see, nunggu momen yang tepat. Jadi kalau mau beli BTS harus hati-hati ya teman-teman ya, harus hati-hati, kayak gitu. Namun secara stance dia sudah masuk di sini teman-teman. Nah, di sini, dan finance juga dia udah masuk di sini ya. Nah, ketika dia masuk di sini finance, dia kemungkinan bisa naik ke sini nih. Nah, ini mulai greedy lagi nih, seru nih ya. Nah, makanya
eee, kita tunggulah kalau benar-benar, eee, after corona ini pulih, ya kita bisa ini. Tapi jangan salah ya, bisa aja dia cuman berputar di sini, karena masih ada ketakutan ya, masih orang panik ya. Nah, tapi good news-nya ya kita udah tahu lah apa yang harus kita lakuin ya. Yang penting ada trading plan. Nah, oke kita bahas chart-nya, sekarang kita masuk di chart. Oke, di chart saya akan jelasin dulu, saya akan pakai supply demand zone, saya akan pakai fractal, DJ, supply demand ini, supply demand yang ini. Nah, ini penting karena, eee, nanti teman-teman akan belajar, bisa komen aja kalau mau belajar, bisa chat saya dan di SGI ya, siapa cepat biasanya bisa masuk. Sekarang udah 300 ya, wah luar biasa. Bentar, saya agak pegang. Ya, oke, kita lihat composite dulu deh, baru bahas BTPS ya untuk teknikal ya. Nah, ini saya juga pakai RSI sama ini ya, stokastiknya 833, MACD juga. Nah, dari sini kita lihat teman-teman, bentar saya ini. Nah, ini IHSG kita nih lagi di sideways sebetulnya ya, di masa-masa sideways-nya ini ya. Nah, targetnya jika dia berhasil nge-break ini, bisa nge-break 4.900, dia akan lanjut teman-teman. Dia akan mulai trennya naik lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat aja teman-teman, seperti yang saya bilang, kalau di VP tadi dia 4441 ya. Nah, kalau di sini tanda-tanda dia sideways nih, lihat fraktalnya banyak muncul nih di bawah nih, tek 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 di atas. Nah, kalau fraktal yang di sini tembus, nah biasanya akan ada yang namanya DMD. Nah, DMD itu biasanya dia akan naik cukup signifikan ya, signifikan. Dan kalau kita lihat memang MACD-nya sudah hijau ya, sudah ada akumulasi di sini dan stokastiknya sudah ke atas. Nah, belum oversold, belum overbought, belum jenuh beli. Jadi kita masih bisa nih, saya rasa sih SG kita sampai sini baru dia akan koreksi kecil lah ya, koreksi kecil dan kita lihat langkah selanjutnya. Tapi bisa jadi dia bakal ini ya, lanjut ya. Ya kita sih harap indeks kita bagus ya. Kayak gitu dari Doncian juga dia masih di atas Doncian ya, belum nembus ya. Target saya harus nembus Doncian sih biar ini. Tapi Donciannya mengecil, ya itu good news karena biasanya gampang ditembus. Oke, nggak perlu lama-lama lah ya bahas ini. BTPS aja. Oh ini bukan nih, BTPS-nya salah. Ya saya pakai trading view. Oke. Bentar ya. Iya. Nah ini ya BTPS teman-teman. Saya dulu sudah koleksi di sini nih 1.800 di sini ya. Saya beli, dia naik, dia turun, saya beli lagi. Ini dividen nih di sini. Di sini dividen. Dividen. Nah, kalau teman-teman lihat dia sudah di sini dia sudah mulai ada sinyal nih kemarin. Dan benar aja dia berhasil nge-break mid Doncian. Biasanya dia akan ngetes lagi nih ke bawah dikit untuk memastikan mid Doncian-nya udah kuat untuk nahan dia untuk naik ke atas. Nah, kalau dilihat teman-teman, di sini ada gap kecil ya di 2.700-an ya. Nah, kalau besok dia menuju situ, nah teman-teman bisa masuk dan TP-nya di situ dulu, biasanya dia akan turun dikit dan dia akan the best time for buying ya. The best time for buying. Nah, dia akan ngasih second chance nih. Nah, kita manfaatin momen itu ya, second chance-nya teman-teman ya. Nah, manfaatin momen second chance-nya, masuk lagi. Nah, baru ya dia akan lanjut rally. Ini kalau di Wyckoff biasanya di fase B ya, di fase B. Karena di fase B dia sudah auto reaction, secondary test, nah biasanya rally lagi. Nah, ini kita lihat menarik candle-nya hijau tebel. Jarang ya BTPS hijau tebel nih.
Kita lihat yang ini aja dia tidak hijau tebal ya. Nah, berarti ini ada volume masif yang masuk. Nah, so buat teman-teman kenapa saya menyarankan untuk mulai nabung nyicil di sini karena bagus ya. Kalau secara teknikal sudah rapi. Nah, di sini lihatlah teman-teman, sini ada demand-nya nih di 1900. Selama dia tidak membreak demand-nya 1900, kita masuk aja. Dan target jualnya di mana teman-teman? Yang pertama di sini nih. Saya kasih ini deh, kasih yang pertama di sini nih teman-teman. Nah, di sini ya, di area ini ya. Nah, di area ini teman-teman bisa jual 3.270 dan TP maksimalnya di sini nih 5.000 ya. Nih, bayangin teman-teman. Teman-teman punya di harga 2.000-an. Dia bisa berpotensi jika trennya menarik dia akan berpotensi ya 103% teman-teman ya. Ya, kita nggak usah muluk-muluk lah. Di sini lah TP di di sini. Nah, di area 3.200 udah TP udah 30% teman-teman. Itu target semi invest saya ya. Semi invest saya 30%. Nah, so buat teman-teman jangan takut selama di LQ45 ya kita patokannya asing aja. Kalau asing keluar kita jangan masuk, kalau asing masuk kita masuk. Jadi biar gitu, biar teman-teman nggak panik ya. Dan trading plan-nya juga harus jelas ya, gimana stop loss kalau teman-teman mau swing trade, kalau mau invest ya beli saat dia murah lah. Dia ini termasuk under value ya. Banyak yang bilang ini over value, tapi menurut saya ini under value karena harga wajarnya ya dia 3.500. Saya makan kalau dia ke 3.500 saya jual dulu. Jual, saya akan bermain-main di sini aja. Kayak gitu. Tapi emang kita punya target sini 5.000. Jadi untuk masuknya juga teman-teman jangan dijual semua. Kalau udah masuk sini jual lah 30%, 40%, bawa ambil lagi kayak gitu ya. Jadi harus smart juga ya, kita smart retail ya. Saya selalu SGA mengajarkan smart retail, be a smart retail. So, teman-teman bisa jadi pertimbangan BTPN dan pesan saya jangan takut, percaya diri aja kalau mau masuk di market, yang penting analisanya, trading plan-nya yang penting, money management selalu diutamain. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di komen dan nanti kalau mau konsultasi bisa di Telegram channel saya di itu. Nanti ada kan di deskripsi biasanya saya taruh. Nah, itu bisa chat atau bisa di chatting di kolom komen seperti itu. Dan itu aja sih untuk hari ini. Semoga video ini akan lanjut terus ya. Kita akan bahas beberapa sektor yang menarik lagi. Mungkin di finance nanti ada satu saham lagi yang boleh kita pantau buat siapa tahu ada potensi ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, bye-bye. Have a nice day. Ya, saya tutup dulu. Ya, stop and meeting. Oke, see you.